Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini akan mempresentasikan kick-off meeting yang berjudul Sistem Informasi Akademik SMA N1 Bojonegoro berbasis web. Perkenalkan, nama saya Rifki Satya Wuryanto, NB 146180106. Yang kedua, Ramadhani Prasetyo 14618000112, Andri Pribadi 0125, Ayudhya Faris AL 0166, Desnando Tetra Kristama Wahyudanto 0172, dan yang terakhir Muj Erwin Rinaldi 0184. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan sebagai apa itu kick-off meeting, yaitu kick-off meeting jadi pada dasarnya pertemuan perdana atau adalah pertemuan resmi pertama sekelompok orang yang akan bekerjasama dalam sebuah proyek. Yang dimaksud dengan sekelompok orang ini dapat berupa tim proyek dan pemangku kepentingan yang bisa saja berasal dari internal ataupun eksternal organisasi. Kick-off meeting merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua karyawan ataupun pihak berkepentingan memahami tujuan dan ruang lingkup proyek, pengenalan anggota kelompok kerja beserta garis besar kegiatan yang akan dilaksanakan, dan juga tenggat waktunya. Selanjutnya, agendanya sendiri agar kick-off meeting yang diadakan dapat berjalan dengan lancar sesuai yang hasil proyek yang disusun. Daftar kegiatan pertemuan ini biasanya disebut dengan agenda. Berikut ini adalah agenda dari SMA Sistem Informasi Akademik SMA Negeri 1 Kebonbaru Bojonegoro. Selanjutnya, bisa jelaskan teman-teman apa itu dari SMA project dari ini? Jadi untuk pengenalan proyeknya, yaitu suatu proyek bisa saja melibatkan banyak perusahaan, departemen, unit kerja, dan kelompok kerja. Oleh karena itu, agenda pertama dari kick-off meeting ini adalah yaitu memperkenalkan setiap orang yang berbeda dalam kick-off meeting ini. Hal ini dapat membantu meningkatkan kenyamanan dalam pertemuan dan menciptakan suasana yang lebih kolaboratif, terutama pada orang-orang yang menghadiri kick-off meeting ini. Jadi pada sesi ini kami ingin memperkenalkan setiap orang yang terlibat dalam satu proyek pembuatan sistem informasi akademik pada SMA Negeri 1 Kebonbaru Bojonegoro berbasis web, yaitu oleh kelompok kami dan juga klien. Untuk ringkasan tentang proyek sendiri, yaitu sistem ini terdiri dari admin, pengajar, Pamong sebagai bagian absen dan siswa. Pihak siswa memiliki hak untuk melihat nilai selama belajar di sekolah tersebut, namun tidak diberikan akses untuk mengedit nilai. Pengajar memiliki hak akses untuk mengedit, menghapus, dan melihat nilai akademik. Sedangkan Supamong sendiri memiliki hak untuk mengedit dan melihat absensi siswa. Administrator memiliki hak akses yang lebih besar, yaitu mengelola mata pelajaran, daftar nama guru dan siswa, serta mengatur KKM mata pelajaran. Dengan sistem yang dijelaskan di atas, diharap pihak sekolah sendiri dapat mengatasi masalah akademik sekolah dan menghemat waktu pengerjaan. Ya, ruang lingkup dan hasil yang diinginkan. Dengan adanya proyek ini merupakan upaya untuk merealisasikan impian SMA Negeri 1 Kebonbaru Bojonegoro dalam penggunaan sistem informasi akademik sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik dari segi biaya, tenaga, maupun waktu. Sistem informasi akademik mempunyai banyak manfaat bagi semua pemegang kepentingan. Selain mempermudah, merapikan proses administrasi pendidikan, sistem informasi akademik sekolah juga dapat meningkatkan transparansi informasi kepada publik. Adapun manfaat informasi akademik sekolah, yaitu mempermudah pendataan guru, siswa, mata pelajaran, nilai, dan kegiatan akademik sekolah. Mempercepat pencarian informasi akademik sekolah. Merapikan dan memberikan standar format informasi akademik sekolah. Meningkatkan efisiensi karena berkurangnya dokumen yang harus dicetak fisik. Mempermudah konversi data akademik sekolah format lain untuk diolah maupun untuk disajikan secara langsung.
meningkatkan transparansi informasi akademik sekolah sebagai salah satu promosi dapat meningkatkan prestasi sekolah. Peran dan tanggung jawab. Dilanjutkan Mas Ahmad Ali. Ya, baik, saya akan jelaskan peran dan tanggung jawab. Setelah membahas ruang lingkup, tujuan dan hasil proyek, perlu diidentifikasi setiap kelompok, tim, atau individu yang akan mengerjakan atau memantau proyek. Berikan uraian singkat tentang tanggung jawab dan tugas mereka setiap tahapan proyek. Jika semua orang mengerti apa yang diharapkan dari mereka, manajer proyek tidak perlu menghabiskan banyak waktu di kemudian hari hanya untuk menjawab pertanyaan yang tidak perlu. Berikut adalah peran-peran dan tanggung jawab dari proyek kami. Pertama, studi kelayakan mempelajari pedoman yang sudah ditetapkan di SMA Negeri 1 Kepoh Baru. Mempelajari proses administrasi yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kepoh Baru, sehingga dapat disimpulkan semua kebutuhannya. 2. Desain fungsi melakukan mock-up sistem secara terperinci, mulai dari konteks diagram, data flow diagram, relasi tabel, sehingga membentuk sistem yang sesuai dengan yang diinginkan. 3. Pemrograman melakukan coding yang merealisasikan desain fungsi yang telah dibuat. Sistem dibuat dengan front-end sebagai tampilan umum website dan bagian back-end yang sebagai tampilan untuk administrator. Next. Nah, 4. Pengujian dilakukan untuk menyusun catatan kesalahan perangkat lunak untuk digunakan dalam pengecekan kesalahan atau dalam tindakan perbaikan dan pencegahan. Pengujian berfokus terutama pada evaluasi yang menilai kualitas produk. 5. Pelatihan sebelum digunakan oleh para guru dan siswa SMA Negeri 1 Kepoh Baru, pengembang akan melatih semua yang berkaitan, yang nantinya akan mengoperasikan aplikasi ini. Tim pengembang juga memberikan informasi untuk para siswa. 6. Pemeliharaan setelah aplikasi ini digunakan oleh para guru dan siswa. Tim pengembang masih memantau aplikasi tersebut masih beroperasi dengan baik dan memastikan tidak ada kendala di dalamnya. 7. Dokumentasi. Dokumen ini dibuat untuk pedoman dan mengembangkan aplikasi ini. Dalam dokumentasi ini dibuat cara penggunaan aplikasi, laporan pembuatan aplikasi, dan video tutorial aplikasi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Saya akan menjelaskan jadwal waktu dan schedule. Setiap proyek pasti memiliki batas waktu. Ya, manajer proyek atau ketua tim proyek harus menentukan jadwal waktu untuk setiap fase proyek yang dikomunikasikan ke setiap anggota timnya. Periksa kembali tugas-tugas spesifik dan didiskusikan waktu yang diharapkan dari setiap tugas. Peserta yang diharapkan untuk memberitahukan ke manajer proyek apabila merasa ada tugas yang diberikan tidak tepat. Tugas yang diberikan tersebut memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama, ataupun untuk mengantisipasi adanya masalah dalam menyelesaikan tugas. Perkuat faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan proyek dan berikan penjelasan tentang mengapa faktor-faktor ini penting untuk merealisasikan pekerjaan proyek perangkat lunak. Sistem informasi akademik SMA Negeri 1 Kepoh Baru Bojonegoro berbasis web. Kurang lebih memerlukan waktu 3 bulan dan pengaturan waktu sebagai berikut. Untuk survei melakukan di bulan pertama, desain fungsi di bulan 2 sampai bulan keempat, pemrograman di bulan pertama sampai bulan keempat, pengujian memerlukan waktu kisaran 2 bulan, untuk pelatihan bulan ketiga sampai bulan keempat, pemeliharaan di bulan ketiga ke bulan keempat, kalau dokumentasi di bulan 4 bulan.
Baik, terima kasih untuk selanjutnya komunikasi. Untuk bab ke-6 komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam penyelesaian proyek. Manajer proyek perlu menentukan jadwal rapat selanjutnya dan jalur metode komunikasi apa yang harus digunakan. Berikan metode komunikasi yang paling efisien dan efektif dalam proyek ini, seperti komunikasi melalui email, internet perusahaan, telepon, aplikasi chatting, seperti WeChat, WhatsApp, Messenger, Line, dan lain-lainnya. Atau melalui pembaruan informasi melalui situs web manajemen proyek tertentu. Pastikan semua informasi untuk metode komunikasi seperti nomor telepon, alamat email, ID chatting, ataupun tautan lainnya sudah diberikan kepada tim proyek atau pemangku kepentingan proyek ini. Oke, selanjutnya di sini aku mau tanya ke teman-teman ya guys ya, untuk dari semua bagian. Jadi yang pertama aku mau tanya, untuk selanjutnya apakah bisa sistem ini di-hosting atau dipublikasi? Halo? Halo. Bisa dijawab? Ya, saya akan menjawab pertanyaan tadi, yaitu tentang sistem yang di-hosting dipublikasikan, yaitu saya menjawabnya bisa, karena di sini kan karena masih beta, untuk ini kan masih dalam proses lokal. Jadi kalau sudah fix nanti bisa langsung dipublikasikan. Oke, oke. Untuk selanjutnya, untuk time schedule itu bisa dipercepat supaya bisa melampaui target kita untuk time schedule. Untuk pembuatan aplikasi masih belum bisa melampaui target, karena kan masih terkendala dalam pemrogramannya. Oh, oke. Untuk selanjutnya yang fitur tadi ya, yang komunikasi, fitur ini bisa kerjasama dengan aplikasi lain nggak? Seperti aplikasi WA atau bagaimana, atau yang lain, atau bagaimana? Kalau fitur ini sendiri tidak menggunakan kerjasama aplikasi komunikasi lain, tetapi tetap bisa menggunakan aplikasi WA karena tercantumnya nomor WA dari setiap akun yang terdaftar. Oh, oke. Untuk selanjutnya, untuk pengujian juga ini melakukan survei atau bagaimana ya, teman-teman? Untuk pengujian sendiri melakukan survei uji secara langsung kepada staf SMAN 1 Bojonegoro, para siswa dan para siswa-siswinya juga. Oh, oke. Untuk selanjutnya saya sudah paham sih, mungkin ada teman-teman yang lain saran atau bagaimana? Ya, perkenalkan namaku Dani. Ya, gini, untuk pimpinan atau manajer dari rapat ini, saya mau tanya tentang perihal dana. Misalkan untuk pengefikan aplikasi kan, misalkan ini kan untuk fix. Nah, kita kan harus membutuhkan dana. Lah, untuk aliran dana itu kita dapat dari mana? Oke. Kan tidak ada dijelaskan. Untuk perihal dananya sendiri, kita ini didanai oleh kepala sekolah dari SMAN 1 Bojonegoro ya, teman-teman. Jadi sementara kita dikasih sebanyak 50% dana untuk 50% dari progres kerja kita dari pembuatan sistem informasi ini. Jika sudah fix dan sudah diterima, maka kita akan mendapatkan sisanya dari dana yang telah kita terima dari SMAN 1. Seperti itu. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi atau sudah kita tutup saja? Ya, saya izin
Ya, saya mau menanyakan lagi mohon untuk timeline sebelumnya di timeline. Jadwal timeline masih banyak waktu kan di Zoom ini kan. Nah, ini saya mau menanyakan perihal ini kan ada bulan 1, 2, 3, 4, bulan selanjutnya adalah bulan 1, 2, 3, 4, selanjutnya lagi bulan 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya gimana ya? Soalnya kan seharusnya kan misalkan ini apakah bulan 1 bulan berarti tanggal 1, 2, 3, 4 atau bulan tahun depannya lagi tanggal 1, bulan 1, 2, 3, 4. Kalau misalnya seharusnya ini kan cukup 1 bulan, jadi langsung semuanya. Mau jelaskan mungkin saya soalnya mengalami kebingungan di situ. Ini maksudnya untuk survei itu di bulan pertama, Pak. Di bulan tahap pertama pengerjaan. Maksudnya itu. Jadi misalkan dari bulan pertama di bulan ya. Kalau desain fungsinya ini di bulan kedua awal pengerjaan. Mungkin ini perlu direvisi ya, soalnya ini mungkin agak Ya, mungkin lebih tepatnya minggu pertama. Minggu pertama atau minggu kedua. Oh ya. Ya. Oh, minggu pertama, Nanti- minggu kedua. Oh Jadi iya, nanti iya, untuk pertama. selanjutnya mungkin dari time schedule mungkin nanti bisa lah dikasih minggu Ya, sebelum. diperjelas lagi ya, soalnya ambigu sekali. Iya, ini Pak. 1, 2, 3, 4. Siap, siap. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau tidak bisa dilanjutkan atau tutup Tidak. saja. Oke. Jadi sekiranya kick off meeting ini sudah terlaksanakan dengan baik dan mohon maaf jika perkataan saya ada salah atau bagaimana atau ada yang salah atau gimana. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.